Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya ingin membagikan tafsiran saya yang diambil dari Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 27. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami ingin belajar Tuhan makna teks menggunakan ilmu hermeneutik yang sudah kita pelajari, terutama yang diambil dari Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 27. Kiranya Roh Kudus yang mengiluminasi kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti makna teks sesuai dengan penulis, dan kami bisa mendapatkan pelajaran Tuhan dari firman ini. Kami tahu Tuhan, semua yang kami pelajari untuk kebesaran nama-Mu dan kembali kepadamu semuanya untuk Tuhan. Kiranya Engkau semakin besar, kami yang semakin kecil. Kiranya nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan presentation slide saya. Ini adalah presentation slide saya. Judulnya adalah sesuai perikop di Yohanes 15, yaitu dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Sebelum kita masuk ke dalam penafsiran kita hari ini, saya ingin mengajak Bapak atau Ibu mempersiapkan Alkitabnya, dan mari kita baca seluruh teksnya. Kita baca dulu judulnya, Dunia Membenci Yesus dan Murid-muridnya. Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Jikalau dunia membenci kamu, Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Kalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Kalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Oke, jadi untuk hari ini saya akan lebih banyak menggunakan Alkitab buku, karena di slide saya tidak mencantumkan semua ayatnya, dan saya akan menggunakan tiga terjemahan, yaitu bahasa aslinya dalam bahasa Yunani NA28, lalu bahasa Indonesia menggunakan kitab LAI, dan
Untuk bahasa Inggrisnya, saya memilih untuk memakai King James Version. Oke, sebelum kita masuk, ada alasannya kenapa saya memilih pasal Yohanes 15 ini. Sebenarnya pada umur 5 tahun, Tuhan yang memberikan firman ini kepada saya lewat saya mengigau, saya bilang John 15. Lalu sebelumnya saya ada mimpi, bulan itu menjadi merah. Saat itu belum tahu kalau ternyata mimpi tersebut ada di dalam Alkitab, ada di Yoel 2, bulan menjadi darah. Dan saat itu kondisi kesehatan saya pun tidak lagi fit, saya lagi sakit panas. Tetapi setelah saya mimpi dan juga mendapat firman tersebut dari Tuhan, saya langsung sembuh. Itu adalah alasan kenapa saya memilih Yohanes 15 ini. Oke, mari kita langsung masuk. Karena kita menggunakan ilmu hermeneutik, kita perlu tahu jenis sastra kitab Yohanes ini. Jenis sastra kitab Yohanes ini kita tahu Yohanes termasuk dalam kitab Injil. Dan di kitab Injil ada dua tipe, ada narasi dan juga perumpamaan. Dan di Yohanes 15 ini adalah narasi. Lalu lokasinya ini ada di loteng atas. Kenapa kita bisa tahu ini ada di loteng atas? Karena ini peristiwa sebelum Tuhan Yesus mati melalui proses crucifixion. Kita bisa lihat di Yohanes 13 ayat 2. Saya bacakan. Mereka sedang makan bersama. Nah, kata tersebut sudah cukup bahwa ini tentang makan, berarti ini adalah supper. Dan dilanjutkan juga ini adalah ketika Yohanes 15 ini hanya ada ke-11 muridnya. Nanti kita akan lanjutkan. Tetapi saya ingin membagikan firman ya. Itu ada di Yohanes 13 juga ayat 30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi ini menunjukkan bahwa semua ke-12 murid Tuhan Yesus berkumpul untuk makan. Tetapi Yudas memilih pergi duluan sesuai firman bahwa Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Saya ingin menjelaskan dulu daftar isi dari presentasi hari ini. Saya akan memulai dengan who, dijelaskan siapa protagonis dan juga antagonisnya. Lanjutkan dengan why, kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu kepada ke-11 muridnya. Lalu dilanjutkan dengan what, alur cerita atau plotnya. Dan yang terakhir adalah how. How ini untuk merefleksi dari firman tersebut, merefleksikan ke kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai ke yang who. Nah, tokoh di sini protagonisnya jelas Tuhan Yesus dan 11 muridnya. Kenapa Tuhan Yesus? Karena kita tahu bahwa Yohanes 15 ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada ke-11 muridnya, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa di sini Yudas sudah pergi. Dan antagonisnya adalah dunia. Seperti yang kita tahu, baca di ayat yang pertama, bahwa dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jadi antagonis dalam definisi sederhana adalah tokoh yang menentang pihak protagonis. Jadi tidak menunjukkan baik atau jahatnya, tetapi ada pertentangan antara protagonis dan juga antagonis. Dan antagonis adalah pihak yang menentang pihak protagonis. Dunia, ada yang menarik dengan kata dunia ini. Lalu saya coba melihat di kitab teks bahasa Yunani menggunakan kata kosmos. Nah, kosmos sendiri memiliki arti dari kata dasar komizo, penataan yang teratur, yaitu hiasan, implikasinya dunia secara moral. Nah, perlu kita lihat, dan saya juga ada tebalkan, ini secara moral. Berarti dunia yang disebut di sini adalah moral dunia dalam segi moralnya. Lalu
Kata kosmos ini muncul 186 kali di Perjanjian Baru dan artinya ternyata kosmos ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah jagat raya dan alam semesta. Sekarang kita masuk ke why-nya. Kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu kepada ke-11 muridnya? Pertama, kita lihat di ayat 18, mari kita baca bersama-sama. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih membenci aku daripada kamu. Nah, dari sini kita bisa tahu Tuhan ingin memperingati murid-muridnya. Jika murid-murid dibenci, bukan karena diri mereka sendiri, melainkan dunia membenci Tuhan Yesus terlebih dahulu. Maka karena kita adalah rekan kerja Tuhan Yesus, dunia pun menjadi membenci kita. Kalau kita tidak di pihak atau rekan kerjanya Tuhan Yesus, otomatis dunia tidak membenci kita. Jadi kita akan teliti lebih lagi. Ada yang menarik di sini tentang rekan kerja, karena saya bisa menyebut rekan kerja karena di ayat sebelumnya di Yohanes 15 juga ayat 14 ada menggunakan kata philoi. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 14 dulu. Firman-Nya adalah, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Nah, perhatikan di sini, kamu adalah sahabatku. Mari kita juga lihat ke King James Version-nya. Di King James Version-nya itu, "Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you." Nah, jadi sama menggunakan kata teman, friends. Tapi ternyata philo ini memiliki arti yang lebih dalam. Nah, saya menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris bahasanya itu lebih dinamis dibandingkan bahasa Indonesia. Jadi kenapa saya tadi bilang rekan kerja? Karena philo ini sendiri ternyata memiliki arti an associate. Nah, associate ini bisa diartikan sebagai rekan kerja. Ini tadi kita sudah membaca. Nah, yang kedua adalah di ayat 19. Mari kita baca terlebih dahulu teksnya. "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Nah, perhatikan di sini ada dua kata yang menurut saya perlu ditebalkan dan perlu dianalisa lebih lagi, adalah kata mengasihi dan juga memilih. Nah, mengasihi di sini mengacu kepada bahasa Yunaninya ephile. Ephile dan juga sebelumnya memilih menggunakan kata exelesamen. Ephile memiliki makna dari kata philos. Kita tahu ada philoi tadi sebelumnya, teman. Ini untuk menjadi teman kepada seseorang atau sesuatu. Nah, jadi seperti yang saya sudah jelaskan juga, bahwa ketika kita ada di pihak dunia pun, ya dunia jadi mengasihi kita juga, karena dunia menganggap bahwa itu adalah miliknya. Tetapi karena kita bukan, Tuhan yang sudah memilih kita dari dunia, maka dari itu dunia membenci kita. Maksudnya saya kita di sini masih tergolong ke-11 muridnya Tuhan Yesus, belum menjelaskan secara dunia masa kini. Tetapi saya sering kebiasaan menggunakan kata kita. Lalu memilih di sini exelesamen memiliki arti to pick out for myself, choose, elect, select. Nah, pick out ini bisa digambarkan seperti ada sebuah mangkuk, di dalamnya ada bola-bola kecil, dan mangkuk ini bisa kita artikan
kita definisikan sebagai dunia. Dan bola-bola kecil adalah manusia. Jadi seperti Tuhan mengambil dari bola-bola kecil di dalam mangkuk. Nah, itulah seperti gambarannya. Jadi sungguh spesial, dan kalau kita melihat probabilitas kita bisa dipilih dari Tuhan, itu sungguh amat sangat kecil, karena kita tahu populasi dunia pun itu sungguh amat banyaknya. Itu adalah alasan kedua kenapa Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya untuk memberikan peringatan juga untuk bersiap-siap jika akan menghadapi sesuatu yang tidak enak, seperti aniaya, dihakimi, dituduh, dikucilkan. Tuhan mengambil kita dari dunia sehingga dunia membenci murid-muridku. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, alur cerita atau plot. Pertama kita bahas konfliknya dulu. Konflik di sini ada di ayat 20a. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ada 3 hal, kukatakan, hamba, dan Tuhan yang ingin saya gali. Kukatakan ini ingin tahu gitu, apa sih yang Tuhan sudah memberitahu kepada murid-muridnya sebelum ada di Yohanes 15 ini, dan perlu tahu arti hamba dan juga arti tuannya. Aku katakan di sini menggunakan logo, lalu hamba di sini menggunakan kata doulos, tuannya menggunakan kata kairos. Logo di sini sama juga menggunakan logos dari kata lego. Jadi di sini yang penting adalah kata ini yang saya akan garis bawahi, divine. Divine ini adalah hanya dimiliki oleh di sifatnya Tuhan, karena manusia tidak memiliki divine ini. Jadi ini adalah firman Tuhan. Jadi kita bisa tahu bahwa setiap perkataan yang Tuhan Yesus perkatakan itu mempunyai kuasa, bisa mengubah sifat manusia, bisa mengubah manusia, dan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi ini sungguh luar biasa. Ada perbedaan perkataan kita manusia dengan perkataan Tuhan Yesus yang memiliki kuasa. Sekarang kita mau lihat apa sih yang Tuhan telah katakan kepada murid-muridnya ini. Ternyata ada di Matius 10 ayat 24, Lukas 6 ayat 40, Yohanes 13 ayat 16. Mari kita baca. Kita lihat Matius dulu. Di Matius 10 ayat 24 firman-Nya, seorang murid tidaklah lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Selanjutnya Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ayat 40 firman-Nya, seorang murid tidaklah lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini adalah suatu yang menarik, bahwa murid otomatis tidak lebih daripada gurunya, karena ilmu yang didapatkan juga dari guru, dan ketika pelajarannya sudah tamat, barulah sama dengan gurunya. Seperti itu. Lalu terakhir ada di Yohanes 13 ayat 16. Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Jadi itu adalah perkataan Tuhan. Ketika Tuhan merujuk kepada
yang telah kukatakan. Oke, sekarang doulos. Doulos itu artinya adalah dari kata deo, a slave. And slave as a noun, a male slave. Jadi ini beneran budak. Dan tuannya Kyrio, yang berarti dari kata kuros, supreme in authority, controller, by implication, master, lord, master, sir, the lord. Nah, itu. Lalu ini selanjutnya di konfliknya, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Kalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, di sini berarti kita bisa tahu Tuhan sudah memperingati ke-11 muridnya bahwa mereka pun bisa juga dianiaya karena Tuhan Yesus pun mengalami penganiayaan itu. Lalu solusinya ada di ayat 21 sampai 23. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Nah, jadi di sini Tuhan memberikan pengertian kepada mereka. Mereka itu melakukan semua itu bukan karena diri mereka sendiri, tetapi karena Tuhan. Dunia itu yang membenci Tuhan. Pada itu semua pengikut, rekan kerja Tuhan akan mengalami penganiayaan itu. Dan ayat 22, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Nah, di sini Tuhan ingin berkata bahwa Tuhan ini sudah berfirman, sudah beritahu apa yang benar, mana yang salah. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk mereka berdosa karena sudah diperingatkan terlebih dahulu. Lalu ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Nah, kita bisa artikan, kita simpulkan, membenci Tuhan Yesus sama dengan membenci Allah. Jadi ini udah adalah solusinya ketika ada penganiayaan datang. Ingat bahwa itu bukan karena dari diri mereka sendiri, tapi karena Tuhan. Dunia yang membenci Tuhan, dan karena mereka membenci Tuhan Yesus sama, berarti dia menentang Allah juga, membenci Allah. Nah, lalu ini dilanjutkan solusinya juga, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Nah, kita perlu lihat arti kata melihat di sini. Lihat di sini menggunakan kata eorakasin, yang artinya adalah properly to stare at, to discern clearly, by extension to attend to, by Hebraism to experience passively, to appear. Nah, di sini kata discern ini adalah kata yang menarik. Kenapa kata discern ini menarik? Discern ini memiliki arti juga untuk bisa itu adalah kemampuan untuk bisa membedakan. Nah, di sini yang Tuhan menunjukkan, melihat itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, jadi karena mereka sudah melihat perbuatannya Tuhan Yesus di bumi ini, Tuhan Yesus juga sama sekali tidak berdosa, itu juga menjadi contoh bahwa manusia pun juga bisa hidup kudus tanpa celah, tanpa dosa. Dan Tuhan Yesus di sini yang telah menjadi teladan. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk berdosa. Nah, klimaksnya di sini adalah di ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah, kenapa ini menjadi klimaks? Karena firman ini sudah menulis sebelumnya di kitab Taurat bahwa dunia membenci Tuhan Yesus, orang dunia juga dunia tanpa alasan. Nah, ini menjadi klimaks karena
kalau kita menggunakan akal kita sendiri sungguh aneh ya, karena biasa orang kalau melakukan sesuatu memiliki alasan, memiliki motif. Tetapi di sini Tuhan Yesus jelas-jelas bilang bahwa tidak ada alasan, tidak ada motif, karena itu sudah difirmankan. Nah, firman di sini juga sama seperti yang kukatakan, menggunakan katanya dari Lego. Jadi ini adalah perlu kita garis bawahi lagi, divine expression. Jadi ini adalah firman Tuhan yang memiliki kuasa, dan ini merujuk kepada Mazmur 35 ayat 19 dan 69 ayat 5. Mari kita baca. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Jadi ayat 19, janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Lalu di ayat 69 ayat 5, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Nah, jadi di sini Tuhan sudah merujuk kepada firman ini yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Lalu solusinya adalah di ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, di sini adalah kata penghibur menggunakan kata parakletos. Kuutus juga sangat menarik. Kita perlu teliti apa maksud dari Tuhan Yesus membilang kuutus. Menggunakan kata emso, roh, pneuma, keluar. Nah, itu ekoreutai. Nah, parakletos bukan hanya penghibur, tapi juga advokat, intercessor, consoler, helper, comforter, intercessor, consoler. Nah, di King James Version, kalau kita di ayat 29, menggunakan kata comforter. Jadi Tuhan ini tahu ya gitu bahwa dunia kan membenci murid-muridnya dan tanpa alasan. Jadi untuk mereka supaya bisa melewati semua itu, Tuhan memberikan penghibur itu supaya mereka dihibur, dikuatkan. Advokat juga bisa jadi pengacara gitu ya, pembela. Dan kuutus di sini memso yang memiliki arti to send, transmit, permit, to go, put forth. Nah, ini transmit biasanya menular ya kalau transmit ini. Jadi jika Tuhan putus, memang benar Tuhan yang mengirim penghibur ini. Lalu roh, pneuma. Nah, artinya adalah wind, breath, spirit. Dan ekoreutai sangat menarik, keluar. Ini menunjukkan benar-benar keluar dari Bapa, the be discharged proceed project. Jadi gambarannya seperti ada sesuatu satu gitu ya. Nah, keluar gitu. Jadi dari dalam, jadi keluarnya itu dari dalam. Jadi berarti penghibur ini sebenarnya bisa kita bilang ya Allah juga, karena keluarnya dari Bapa juga. Nah, selanjutnya solusinya juga ada di ayat 27. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama dengan aku. Nah, jadi Tuhan di sini juga memberikan solusi ya. Jika mereka dianiaya, jangan stop. Karena Tuhan sudah memberikan perintah untuk bersaksi dan dari semula bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ada dua kata tentang bersaksi dan juga semula. Nah, bersaksi menggunakan kata martirete,
Dan semula di sini kalau kita melihat kalau King James Version-nya, saya bacain, "And ye also share bear witness, because ye have been with me from the beginning." Nah, kalau di Indonesia memiliki keterbatasan, langsung digabung katanya semula. Tapi kalau King James dan juga bahasa aslinya ada perbedaan. Jadi kata semula ini ada dua kata dasar dari bahasa Yunaninya. Jadi yang pertama ST ini kalau di bahasa Inggris ye have been. Jadi sudah bersama. Nah, kalau yang keduanya adalah arkes. Nah, arkes ini yang merujuk kepada beginning, mula. Nah, pertama kita lihat Marty Reitey dulu. To witness, bear witness, give evidence, testify, give a good report. Nah, tuh ke-11 muridnya Tuhan Yesus ini kan selama Tuhan Yesus ada di bumi menginjil, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus melihat semua mujizat yang dilakukan dengan Tuhan Yesus, menyembuhkan, mengabarkan khotbahnya juga, firman-Nya yang sungguh luar biasa yang mengubah banyak orang. Nah, karena mereka sudah melihat, mereka pun harus membagikan kepada orang lain, sehingga banyak jiwa-jiwa pun yang terselamatkan dan bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, karena itu adalah tujuan utama menjadi rekan kerja Tuhan, menjadi murid Kristus. Jadi di sini ST memiliki arti I am exist, the first singular in present indicative, a prolonged form of a primary and defective verb, I exist. Nah, arkes di sini yang menarik, ini merujuk kepada waktu awal, commencement or chief. Nah, juga bisa kata semula ini dimaksud dari sejak pertama kali dunia dibentuk. Jadi semula ini benar-benar menunjukkan dari awal, ini sebelum ada dunia ini mereka sudah bersama Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah memang terpilih dari sebelum dunia ini dibentuk. Nah, tadi seperti yang dibilang juga untuk witness, kita pun harus bersaksi karena dari semula bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi itu adalah solusi yang Tuhan berikan kepada ke-11 muridnya untuk bisa melewati segala penganiayaan yang akan mereka lewati karena dunia membenci Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita masuk ke how-nya, ke refleksi. Dan ini menjadi poin terakhir sebagai penutup. Yang pertama, ingat, jika kita pengikut Kristus atau murid Tuhan dibenci bukan karena orang lain membenci kita, tetapi karena Tuhan Yesus. Masing-masing saya sudah cantumkan ayatnya, jadi silakan bisa melihat sendiri, baca sendiri. Kedua, kita dibenci karena Tuhan Yesus yang telah memilih kita dari dunia. Tiga, bukan hanya dibenci, bisa juga dianiaya, karena seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Keempat, sudah tidak ada dalih untuk dosa, karena Tuhan Yesus telah menggenapi. Menggenapi apa? Menggenapi semua perintah untuk hidup benar. Dan yang kelima, Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Nah, penghibur ini yang akan memberikan kita kekuatan melewati segala hal-hal yang tidak enak, dan juga ketika kita salah pun kita bisa dihibur untuk diberi semangat, insafkan dosa kita juga. Dan yang kita tahu penghibur yang dimaksud ini adalah Roh Kudus. Yang keenam, kita harus bersaksi karena kita dari semula bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sekian presentasi dari saya tentang Yohanes yang saya bisa sharingkan tentang Yohanes 15 ayat 18 ayat 18 sampai dengan 27. Dan saya juga mengerti bahwa saya memiliki keterbatasan dalam penafsiran dan saya sangat terbuka akan masukan yang ada. Dan untuk menutup video presentasi hari ini, saya ingin menutup dengan doa. Saya ajak Bapak atau Ibu untuk
doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bisa menyelidiki lebih dalam lagi Tuhan, menafsirkan Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 27. Jadi di sini sebagai penafsir mengetahui memiliki banyak keterbatasan. Kiranya yang menonton video ini atau yang mendengar bisa diberikan hikmat lebih lagi. Roh Kudus yang memberikan iluminasi kepada pemikiran setiap kami masing-masing, sehingga kami pun bisa mengerti apa maksud dari firman-Mu Tuhan yang ada di Yohanes 15 ayat 18 sampai 27, dan alasan sesungguhnya kenapa Engkau memberikan ini kepada ke-11 murid. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau semakin besar, kami semakin kecil. Kiranya nama-Mu yang diinginkan dan yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Ini adalah video saya, dan saya harap bisa ketemu di video selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bye.